mau dikasih hadiah bilangnya. Aku tiba-tiba di sini, sini, terus tiba-tiba ke sini. Termasuk di sini? Iya. Memang dia mengakui, astagfirullahaladzim, iya Bu, benar. Memang saya hilaf untuk sampai ke sini. Yang cerita ke saya tuh ada 3 anak. Dia dipanggil ke depan, terus nggak sengaja bagian ininya dicolek, bagian payudara di sengaja disenggol. Terus aku pernah nangis di kamar mandi. Ketemu sama kepala sekolah dan guru-guru lainnya, mereka bilang mereka mau proses. Nggak marah lu guru-guru yang lain ngelihat anak muridnya diperlakukan begitu oleh si oknum guru ini? Enggak sih. Yang melakukan hal itu harus segera dipecat. Pak L ini dia tuh di backup sama siapa-siapa gitu dari pendidikan. Disitulah yang bikin mungkin sekolah agak... Enggak, nanti kita beresin. Tapi tenang. Di sini nggak ada backup-backupan. Pokoknya nanti kalau kayak gini-gini kalau ada yang backup, kita sikat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke, sekaligus juga saya adalah anggota DPR RI dari Komisi 9 dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional. Dan kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ini ada pengaduan tentang lagi-lagi seorang oknum guru melekan mencapai anak muridnya sendiri. Ini terjadi di sebuah SD ya, di Jakarta Selatan. Kebetulan ini dapil saya dan Astrid juga. Ada yang mengadu ke saya, ini adalah salam sejahtera untuk ibu dan bapak dan keluarga. Mohon diperiksa sekolah dasar area Tanah Kusir, tepatnya di Jalan Bendi 8, karena sering terjadi tindak pelecehan dan pencabulan siswi kelas rendah oleh oknum guru kelas Pak L ya, dengan merawat area sensitif siswa dan anak di saat lengah, dan pelaku juga pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa laki-laki dengan melempar penghapus dan spidol ke arah kepala anak-anak. Sampai saat ini guru itu masih belum ditindak. Mohon kepada Ibu Astrid sebagai anggota Dewan DPRD bidang pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini atau memecatnya karena kejadian ini. Sudah berjalan 5 tahun dan tidak ada tindakan tegas oleh pimpinan sekolah karena dilindungi oknum pejabat suku pendidikan Jakarta Selatan. Oke, nanti kita beresin yang soal ini. Ini terjadi sama adik ya. Kita sebut saja adik Mawar ya. Ya, adik. Kamu nggak apa-apa cerita ini? Ya. Nggak apa-apa ya, kamu berani cerita ini dan nggak masalah ya? Ya. Oke, kamu umur berapa sekarang? 9. 9. Ini guru apa? Guru kelas, wakil. Wali kelas? Wali kelas? Ya. Wali kelas kamu? Iya. Waktu kamu kelas berapa? Kelas 4 ini. Kelas 4? Ya. Oke, kenapa? Apa yang dilakukan guru ini sama kamu, wali kelas ini sama kamu? Jadi abis aku piket, kan aku pakai sepatu, habis selesai disuruh masuk sama gurunya. Aku masuk, terus tiba-tiba Pak L ini bilang, kamu bagus tadi dah ngebujuk temannya, karena kan sempat ada yang ini kan nggak mau piket. Oke. Mau dikasih hadiah bilangnya. Oke, dibilang kamu dikasih hadiah sama dia. Ya. Terus aku tiba-tiba di sini, terus tiba-tiba ke sini. Termasuk di sini? Iya. Sama si guru ini? Iya. Di kelas tuh? Iya. Ada siapa aja di situ? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus kamu? Terus aku ditanyain mau dibilang ke mama atau enggak. Itu aku bilangnya nggak tahu Pak, saya bingung. Oh, dia nanya kamu mau ngadu ke mama apa enggak gitu? Iya. Terus aku langsung keluar, pakai sepatu lagi, udah turun ke mama. Di situ aku cerita ke temen yang sempat aku bujuk. Terus teman aku bilang, ya udah yang sabar ya, nanti kamu bilang aja sama mama kamu. Terus akhirnya aku bilang sama mama. Terus abis pulang aku bilang sama mama langsung ke sekolah, diurusin di sekolah. Mama ngadu ke sekolah? Oke. Waktu dengar cerita dari anak Mbak, gimana Mbak? Jadi waktu dia cerita tuh, emang kebetulan aku langsung ambil rekam video kan. Terus aku tanya gimana ceritanya. Setelah dia cerita, akhirnya aku hubungin omnya juga. Terus kita balik lagi bertiga ke sekolah, kita konfirmasi ke gurunya,
kita tanya ke wali ke kelas. Gurunya itu? Ke langsung, iya. Karena memang saya WhatsApp kan. Cuma saya nggak bilang ada masalah ini. Saya cuma bilang bisa ketemu sebentar nggak, ada yang mau saya bicarakan. Terus, oh ya boleh datang aja ke kelas. Akhirnya sampai kelas, setelah ditanya, memang dia mengakui. Itu menurut saya bukan untuk wawasan sih Pak. Bapak manggil mau kasih hadiah, lalu pertanyaan pertama nanya ini sudah hebat atau enggak, habis itu Bapak itu bukan kan ya Bu, itu saya bilang itu spontanitas dan saya menyadari. Ya kan saya bilang, menyadari apa? Menyadari kesalahan saya. Ya kan saya sudah bilang dengan Astagfirullah, saya istighfar tadi. Dalam saya tadi tapi nggak bisa begini lagi Pak. Sekarang Bapak mau mulai diri atau gimana? Ya, kalau saya mohon dikeluarkan pintu maaf yang sebesar-besarnya oleh orang tua sekalian. Kenapa? Saya mengakui itu kesalahan saya karena itu spontanitas Bapak Ibu. Ya. Nggak bisa sih kalau dari saya Pak. Segala sesuatu kesalahan itu kan setelah dilakukan. Setelah itu dia menyadari. Ya. Lalu setelah itu dia baru paham apa kesalahannya. Kan seperti itu. Saya mengaku, saya takut itu sangat menilai diri terus. Karena ini memang ada kesalahan saya. Saya mengaku, ya, tanpa saya sadari apa yang saya lakukan. Dia mengakui, dia bilang astagfirullahaladzim, iya Bu, benar itu. Memang saya khilaf. Karena saya selama ini menganggap anak-anak murid ini seperti anak sendiri. Gitu. Saya menyayangi mereka seperti anak gitu. Kebetulan tadi anak Ibu sudah melakukan hal sesuatu yang positif, ngebujuk temennya supaya mau piket. Jadi saya panggil, lalu saya mau kasih hadiah. Cuma memang saya hilaf untuk sampai ke sini gitu. Terus dari situ saya nggak terima kan. Kenapa gitu? Saya kan udah percaya sama Bapak begini. Saya nggak terima loh Pak gitu. Saya akan urus ini, Bapak mau mengundurkan diri atau kita panjangin. Disitulah dia mulai minta maaf. Saya minta kebesaran hati Bapak sama Ibu untuk begini karena saya masih punya istri. Posisi saya juga sekarang dia bilang posisi saya sebagai yang tadi apa P3 itu ya. Yang dia belum ASN. Belum. Berarti menuju ke pegawai negeri ya? Iya. Gitu. Jadi saya masih proses begini gitu. Ya di situ kita nggak bisa Berarti dia bukan guru honorer ya, sudah lewat itu ya. Udah. Itu kita nggak terima, udah setelah kita berbicara kurang lebih setengah jam, akhirnya kita turun ke ruang guru, ketemu sama kepala sekolah dan guru-guru lainnya, ya disitulah didamain. Gitu. Apa komentar guru-guru yang lain? Komentar dari guru-guru yang lain ya sebenarnya cuma minta maaf aja, sama ya minta diselesain secara baik-baik sih. Mereka bilang mereka mau proses, tapi ini kan ada prosesnya, nggak bisa langsung gitu aja. Nggak marah lu guru-guru yang lain ngelihat anak muridnya diperlakukan begitu oleh si oknum guru ini? Enggak sih, kayaknya. Kayaknya mereka, guru yang bener kan harusnya dia. Ya harusnya juga lebih. Dia akan memihak, ini anak murid gue dimarahin dong. Lu ngelakuin itu ke anak dia kan? Ini kelihatannya cuma lebih kayak ya supaya suasana tenang gitu sih, lebih ke situ mungkin. Sama ini mau ngedamain. Di SD mana ini? SDN KLU 07. Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, daerah Tanah Kusir ya. Nah, terus habis itu setelah ketemu guru-guru itu, kepala sekolah ada? Itu kepala sekolahnya yang bicara ya. Akhirnya? Gitu. Jadi terus saya bilang, tapi saya nggak mau bahwa si Pak L ini bisa bekerja lagi untuk mengajar gitu. Oh iya, bahaya. Iya. Selain dia ada korban apa lagi? Selain anak saya. Iya. Nah, kebetulan sebelum saya masuk ke yang ruang guru, kan saya tempat turun tuh dari kelas ke bawah, ketemu sama dia sama teman-temannya. Nah, di situ teman-temannya tiba-tiba mulai cerita gitu. Terus, Bun, temanku juga ada yang pernah nih. Nah, di situ dia cerita, itu juga saya videoin. Aku langsung dipegang gitu. Itu lagi jam pelajaran atau udah pulang? Jam pelajaran. Anak-anak pada enggak soalnya mereka lagi ngobrol. Nah, aku tuh ya udah aku langsung ngehindar, aku langsung diam aja. Aku siap pas pulang. Nah, kalau aku dipegang ya udah aku diam aja. Nggak sengaja atau sengaja? Sengaja deh. Soalnya Pak dia sambil ngeliatin aku gitu. Kapan kejadiannya? Pas kelas 4. Wali kelasnya Pak? Iya. Gimana ceritanya? Jadi aku nggak cerita, tapi terus pedangnya itu aku kena berpegang kayu darahnya, terus aku juga kena. Kamu dipegang banget? Kejadiannya kamu dipanggil? Ini sih, kayak waktu itu mau istirahat, terus tiba-tiba nyenggolin tangannya gini. Nyenggolin tangannya kamu? Memang nggak sengaja atau jelas banget sengaja? Jelas pakai gitu, yang
aku dipegang itu pas aku disuruh duduk tiba-tiba dicolong gitu. Dia cerita bahwa tapi kakak kelasnya udah kelas 5, posisinya waktu itu dia kelas 4, dia bilang dia dipanggil juga, terus bagian disenggol, kayak sengaja disenggol gitu. Terus aku tanya kan, aku bilang, kamu nggak cerita ke mama? Rata-rata anak-anak itu bilang ada yang nggak berani, ada yang bilang ya mama juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mama bilang sakit nih oknum guru ini ya. Iya. Dan itu rata-rata anak SD kelas 4 kelas 5 Iya, berarti? kelas 4 kelas 5. Oke, terus? Gitu. Terus kayak cerita ke orang tuanya, apa kata orang tuanya? Ya rata-rata orang tuanya diem aja sih, nggak bisa ngapa-ngapain. Takut ngelapor gitu? Ya takut ngelapor, atau cuma bilang mungkin nggak sengaja gitulah. Tapi ada berapa orang yang ngaku cerita? Yang cerita ke saya tuh ada 3 anak. Iya. Gitu. Diapain aja katanya? Kalau yang pertama yang saya video call itu kebetulan teman sekelasnya. Teman sekelasnya anak saya, dia cerita dia dipanggil ke depan, ceritanya pura-pura periksa pelajarannya, terus nggak sengaja bagian ininya dicolek. Bagian iya, yang bawah ya? Dipegang atau dicolek gitulah. Iya. Gitu. Terus aku tanya kan, kamu diem aja, iya kaget gitu. Terus dari situ aku duduk ke meja, terus aku cuma diem. Terus aku pernah nangis di kamar mandi. Gitu. Kenapa nggak cerita ke mama? Alasannya takut. Iya, karena ini sebetulnya ini udah kejadian yang tidak bisa dianggap ringan karena dampak psikologis anak-anak ini dia ngaruh. Ini bagus kalau kamu mau cerita ke orang tua. Artinya ya hubungan kalian membuat anak ini cerita apa adanya. Iya. Tapi ada anak yang dia memendam sendiri sampai nangis di kamar mandi dan ini masih akan teriak terus sampai dia dewasa dan dia bisa kalau nggak diberesin, dampak psikologisnya bisa berat. Udah pasti kena mentalnya sih. Oke, terus apa lagi katanya? Udah sih itu aja deh. Itu. Nah, terus pernah berkomunikasi dengan orang tua yang lain? Setelah ini? Tapi saya lupa ini anaknya yang mana. Akhirnya ibunya pernah saya telepon. Iya. Saya telepon terus maksudnya saya mau ajak, yuk kita sama-sama nih. Karena kita udah dengar ternyata kan banyak korban. Iya. Gitu. Terus si ibu ini bilang, Bun gitu. Aku terima kasih banget, aku support banget gitu. Bunda udah berani speak up mau ke sekolah untuk kasus ini gitu. Tapi aku minta maaf banget. Untuk kasus anakku tuh jangan di-up. Iya. Gitu. Saya agak keberatan karena alasannya malu. Oke. Alasannya malu, takut si anaknya jadi mungkin nanti dilihatnya orang sama orang-orang gimana, terus dia juga mungkin beban sosialnya mungkin atau gimana. Tapi dia harus memikirkan dampak psikologis anaknya juga. Sebenarnya. Tapi kan saya nggak bisa maksain. Dari situ saya mungkin mikirnya nih ya, mungkin ini orang-orang yang minim edukasi atau gimana ya udah gitu. Tapi apa yang membuat kamu mau cerita ke mama? Aku selalu ingat aja sih mama suruh aku buat cerita mau apa, kan setiap hari aku emang ada cerita buat mama setiap habis pulang sekolah. Mau mama kalau pesan ke kamu kalau ada apa cerita? Iya. Oh gitu ya, Pak? Ibu ya? Iya. Dari kecil saya mau diajarin mau hal sekecil apapun, misalnya jatuh atau apa gitu cerita. Jadi Bunda tahu nih Bunda harus ngapain gitu. Tuh, nah ini juga yang harus penting yang harus ditiru juga. Kamu seperti yang saya lakukan terhadap para anak saya juga. Bahwa apapun yang terjadi, walaupun mereka nakal, maupun kesalahan, cerita. Jadi kita tahu di gurunya manggil nih kayak Nino, lu pernah nakal di sekolah gitu kan. Sebelum guru manggil, Nino udah dulu bilang, begini Pak. Nah, itu bagus. Karena kalau kita men-encourage anak-anak buat cerita apapun yang terjadi, tidak takut untuk bercerita, dan kita tidak langsung menyalahkan mereka atas apa yang mereka ceritakan. Anak-anak jadi ya kayak di contohnya cerita kan. Berani cerita jadinya. Iya. Tapi juga banyak kan ada anak-anak yang akhirnya cerita. Korban-korban yang lain. Karena mungkin beda-beda. Ada yang dimarahin atau misalkan dicuekin atau ada yang justru takut dimarahin. Ya, jadi mungkin nggak cerita. Nah, ini juga pelajaran buat orang tua yang misalnya anaknya cerita kayak begini. Mungkin takutnya gini. Ada anak yang ngadu, tadi aku tadi digini sama guru. Tapi orang tua anaknya nggak lihat orang tua itu melakukan apa-apa. Akhirnya anak bisa berpikir, gue kok udah ngadu orang tua suatu hal yang membuat gue trauma, tapi orang tua gue nggak ngapa-ngapain. Takutnya malah jadi makin trauma kan? Iya benar. Ya, ada lagi yang malah dimarahin, jadi makin trauma, jadi nggak mau cerita. Jadi menurut saya paling benar adalah gitu. And kita harus membuat anak kita cerita atas apapun yang terjadi dalam hidupnya.
Dan saat dia bercerita kita harus respect dan menghargai. Benar ya. Ya, jadi anak juga merasa tidak sia-sia cerita sama orang tuanya. Lebih pede, lebih nyaman buat cerita. Gitu. Iya. Bagus, cerita apapun ya, Mama ya. Dan apa tindakan sekolah selanjutnya sama guru ini? Tindakan dari sekolah. Dipecat nggak? Kalau menurut saya harusnya sih dipecat. Harusnya dipecat, karena kan ini berurusan sama sekolah ya, sekolah anak-anak. Iya. Kalau dari sekolah itu tindakannya mereka cuma kayak dipindahin ke bagian yang tidak berhubungan dengan anak-anak, tapi dipindahin ke sekolah lain. Ke bagian apa saya kurang tahu. Oke, yang pindahin berarti pihak sekolah apa dinas pendidikan nih? Nah itu saya kurang tahu. Coba Astrid sini, Astrid. Oke, kamu bisa urus ini nggak ke dinas pendidikan? Ya, laporan ini diteruskan ke mereka. Karena dinas pendidikan harus memberikan sanksi yang jelas karena ini berbahaya sekali. Kalau oknum ini dibiarkan walaupun dia tidak mengajar, kita nggak tahu selanjutnya nanti dipindahkan ngajar di mana lagi. Jadi yang saya takutin kalau misalnya guru ini tidak diberhentikan, takutnya dia kalau dipindahkan ke sekolah lain walaupun mau di bagian apapun, dia tetap berhubungan dengan anak-anak. Takutnya malah di sekolah lain dia tidak dikenal, dia dapat ini loh problem. Masalah ini adalah penggroomingan anak-anak ya. Penggroomingan anak-anak, dipikir anak-anak ini kan masih kecil. Jadi dia grooming, takutnya dia grooming akhirnya menurut anak-anak apa yang dia lakukan itu adalah hal yang biasa. Itu yang kita takutin. Pak L ini 4 huruf ya. Yang tengah-tengahnya ada N. Pak LN anggap saya LN ya. Oke. Dan dia sudah berapa lama si Pak LN ini mengajar di sekolah itu? Udah lebih dari 5 tahun sih. Sudah lebih dari 5 tahun. Sekitar 7 atau 9 tahun. Artinya orang tua atau siswa-siswa yang pernah jadi muridnya Pak LN ini, yang walaupun sekarang sudah lulus, perlu juga ditanya nih anak-anaknya nih orang tua di rumah. Pernah mendapat perlakuan yang serupa nggak dari Pak LN ini di SDN KLU ini ya kan? Benar nggak sih? Kalau nggak salah sih, sebenarnya ada salah satu guru yang menghubungi saya. Memang dia cerita, ini 7 tahun lalu pernah kejadian, pernah ada yang speak up juga. Nah, si guru ini dia dipindahkan ke sekolah itu untuk ngebenerin nama sekolah ini. Oh, tadi di sekolah lain? Dia di sekolah lain. Ini guru yang menghubungi saya gitu. Dia bilang dia dipindahkan ke sekolah itu untuk ngebenerin image-nya sekolah ini. Nah, dari situ dia benerin segala macam, tapi dia berteman dengan beberapa guru lah, termasuk si Pak LN ini gitu. Terus ya sebenarnya setelah itu masih banyak kejadian, tapi ya gak ada yang berani speak up. Sampai akhirnya kejadian pas di anak saya ini. Ya, ini kan tanggung jawab kita juga nih, karena kan dapil kita nih. Jadi artinya sekolah ini, saya yakin sekolah bagus. Pasti kan guru-guru yang lain bagus. Cuma kan jangan sampai satu oknum ini jadi merusak yang lain gitu kan. Dan jangan dianggap ini hal sepele. Itu yang saya nggak suka. Mungkin pemikiran ini kan anak-anak ya. Harusnya orang dewasa bisa menuntun mereka, tapi kebanyakan orang-orang ini berpikir cuma digituin doang, kan kadang begitu, kadang begitu doang, cuma dipegang doang atau cuma ditolong, itu salah. Ini anak kecil loh, anak SD yang melakukan adalah guru yang harus jadi pendidik, penuntun, pembimbing. Moral kalian tuh di mana? Itu yang saya sangat marah kalau dibilang kan cuma digituin, orang cuma kayak gitu doang. Enggak, ini masalah besar sekali. Apalagi dia sudah ada lama di sana. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama anak-anak kita kemarin. Mungkin ini yang ketahuan dan berani untuk ngomong. Kita nggak tahu yang kemarin-kemarin tuh kayak gimana. Jangan membuat suatu hal ini menjadi sebuah pembiaran dan sebuah kebiasaan. Apalagi tadi dia juga bilang bahwa ini kita bisa bicarakan, kita pikirkan. Iya kan, waktu dia ngaku tadi kan. Intinya dia nggak mikirin nasib anak-anak itu ya kan. Masa ngapain kita mikirin dia dengan istrinya dan keluarganya kalau dia aja lakukan hal begitu. Mental anak-anak yang udah jadi korbannya dia gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena kejadian ini akan terus berbekas di mereka. Sampai mereka kapanpun, sampai mereka dewasa, sampai mereka tua, mereka akan ingat itu. Itu yang merusak mental mereka. Makanya saya bilang ini bukan suatu hal yang biasa, bukan. Jangan menjadi sebuah hal yang dimaklumi, nggak boleh. Oke, dan kalau kita nih laporin ke dinas pendidikan, langsung saya sudah mau berani ya nanti datang ya. Nggak masalah sih. Iya. Nggak apa-apa ya, kita ceritain nanti ya. Ya, nanti ikut tante, nanti kita rapat, nanti kita obrolin sama Komisi E dengan dinas pendidikan. Harusnya sih kalau menurut saya harus nggak bekerja lagi sebagai guru ataupun di sekolah. Ya memang harus ada tindakan sih. Artinya sekarang dia
Tidak dipecat ya? Enggak. Bertugas di sekolah lain? Iya. Tapi masih di sekolahan juga? Masih di sekolah juga. SD juga? Itu saya nggak tahu, SD atau SMA. Tidak dikasih tahu sama Iya. mereka? Mengerikan sih, tapi kalau orang yang dibiarkan bebas tetap bekerja itu tanpa bertindakan apa-apa. Dan menurut saya, harusnya teman-teman sesama pendidik itu juga, kalau emang mereka harus memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang akan menjadi korban selanjutnya kan? Iya. Bener nggak sih? Sebenarnya kalau menurut yang Iya. saya baca di komen itu, kalau nggak salah si Pak L ini ada, dia tuh di backup siapa sama siapa gitu Iya. dari pendidikan. Disitulah yang bikin mungkin sekolah agak Enggak, nanti kita Tapi tenang. Di sini nggak ada backup-backupan. Pokoknya nanti kalau kayak gini-gini kalau ada yang backup, kita sikat juga. Iya, karena Nggak benar kalau ada orang backup gitu. Karena kebetulan buktinya sudah kita dapat. Iya. Ini buktinya sudah kita dapat, teman-teman. Saya akan bertindak langsung karena besok itu hari Senin kita akan ada rapat dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, semuanya. Nanti itu pasti akan jadi pertanyaan utama saya, kenapa seperti ini, dan saya akan langsung tanya ke dinas pendidikan. Dan karena kebetulan sudah ada buktinya, saya bisa langsung ngomong ke mereka. Dan harusnya orang ini yang melakukan hal itu harus segera dipecat, tidak bekerja lagi. Harus. Kamu laporin ke polisi? Kalau mau kita dampingin. Ya. Gini, Kita memang bantu laporin ke tadinya polisi. saya ada mau panjang ke situ. Iya. Cuma yang saya pikir lagi pasti butuh waktu bolak-balik. Kebetulan saya juga memang kerja. Iya. Terus saya juga sempat nanyakan ke anak saya gitu. Ini mau dipanjangin apa enggak? Sebenarnya dari anak saya sih maunya mau dituntasin gitu kan. Oke. Pokoknya dia mau gurunya nih harus ditindak. Tapi saya kasih tahu ini prosesnya panjang, berat, bisa bolak-balik ke polisi. Belum lagi nanti sama pihak yang lain gitu. Siap nggak? Capek nggak? Males nggak? Terus dari mukanya kayak mau, tapi ya kok repot ya gitu. Jadi ya udah gitu. Oke, tapi makasih ya Dea ya. Kamu udah berani ngomong ini, udah satu keberanian yang luar biasa. Karena dengan kamu bicara ini artinya kelakuan si oknum guru ini bisa kita hentikan dan tidak ada korban-korban lain. Bayangkan kalau Ade nggak mau bicara ini, dia bisa tetap berkeliaran di situ, berapa banyak korban lain yang ya. Tapi kamu oke kan? Maksudnya nggak trauma, nggak apa, aman ya? Tapi harus ingat, apa yang terjadi ini bukan salah kamu ya, Nak. Iya. Bukan. Kamu tidak bersalah apa-apa. Apa yang kamu lakukan itu nggak ada salahnya. Ya, kamu hebat malah. Hebat, berani, dan pintar. Keren. Ya. Ya. Mau cita-citanya apa kamu? Mau jadi polisi. Polisi. Pas. Ya, nanti selesai nih masalah-masalah PPA, masalah-masalah Sekarang polisi, kemarin kayak dokter. Gak apa-apa, ya, dokter polisi nanti kan juga yang Ada dokter polisi, ya. Ya, dokter tapi polisi juga ya. Polisi yang baik ya. Oke. Harapan dari Mbak sendiri apa? Harapan dari saya sebenarnya bukan cuma si guru ini ya, tapi ya semoga orang-orang seperti ini tuh emang bisa dibasmi sih, nggak boleh beredar kemana-mana gitu, harus dan nggak pantas lagi jadi guru. Iya. Karena sekarang banyak kan sekolah-sekolah kasus kayak gini gitu, yang guru-guru memanfaatkan situasinya gitu. Ya semoga ini bisa jadi pelajaran buat semua juga. Terus Tapi ya emang harus dituntasin sih, harus nggak boleh dibiarin gitu aja. Tapi sih saya berharap banget untuk orang tua murid yang anaknya mengalami hal itu jangan takut. Harus berani speak up. Harus berani. Karena kalau didiamkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Dan kalaupun bersaksi, jadi kalau kalian tidak mau diketahui identitas juga bisa kok. Ya. Kita bisa samarkan, bisa segala macam, ya kan. Dan intinya, tapi terima kasih Mbak, terima kasih Ade juga yang udah mau bicara soal ini. Ya, kita janji kita akan selesaikan ini. Kamu nggak usah takut, kamu datang ke orang yang tepat, kita selesaikan, kita langsung adukan dan kita kawal sampai masalah ini tuntas. Ya, semoga nanti kamu jadi polisi atau dokter ya. Ya. Sekarang umur kamu berapa? 9. 9 tahun. Artinya 15 tahun lagi udah ada jadi dokter atau polisi ya. Tante tunggu ya. Nanti bantuin tante jadi polisi ya. Terima kasih guys, dan kita harus concern sama hal-hal seperti ini. Betul. Karena menuju generasi Indonesia Emas 2045. Mereka itu adalah anak-anak usia yang nanti akan jadi usia produktif di tahun-tahun mendatang. Penerus bangsa. Dan kita harus jamin
keberlangsungan dan kenyamanan kehidupan anak-anak generasi penerus bangsa ini, agar mereka di sekolahnya saat mereka belajar tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.